Oke, baik. Di sini kita lihat dari soal nomor 1 dulu ya. Nah, di sini ada pertanyaan bahwa ada sebuah benda bergerak melingkar beraturan. Terus dalam waktu 12 second dapat melakukan 4 kali lingkaran penuh ya. Oke, ini nomor 1. Jadi dalam waktu 12 second dapat melakukan lingkaran penuh. Nah, yang ditanya adalah frekuensi dan periode. Ingat ya, untuk pemahaman frekuensi dan periode. Frekuensi ini adalah banyak putaran per satuan detik. Banyaknya putaran per satuan detik ya. Oke, jadi kita lihat untuk penyelesaiannya. Jadi untuk diketahui ada N sama dengan 4. Di sini berarti 4 kali putaran ya, 4 putaran. Oke, terus dengan waktu 12 second. Pertanyaan ditanyalah frekuensi dan periode. Nah, ingat ya, rumus untuk frekuensi adalah banyak putaran per detik, N per T. Jadi tinggal dimasukkan saja, rumusnya adalah 4 per 12. Jadi dapatnya 1/3 Hz atau 0,3 Hz. Nah, untuk rumus untuk periode, kita ketahui bahwa F itu sama dengan 1/T, maka T itu sama dengan 1/F. Itu rumusnya. Nah, jadi kita tinggal masukkan saja 1/F nya sama dengan 1/3 dan hasilnya adalah 3 second gitu. Jadi dapatnya adalah C. Oke, ini benar ya. Oke. Nah, gampang ya, nomor 1 ya. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini adalah yang ditanya adalah sebuah benda berputar dengan kecepatan sudut tetap 300 rpm. Nah, terus waktu yang diperlukan benda untuk melakukan putaran sebanyak 24 kali adalah berapa? Nah, yang ditanya adalah waktu yang diperlukan untuk putaran sebanyak 24 kali. Nah, di sini ada rpm ya. rpm itu berarti kecepatan sudut. Nah, satuannya adalah satuannya simbolnya adalah W ya. 300 rpm sama dengan N sama dengan 300 dan T sama dengan 1 menit atau 60 second. Nah, kenapa di sini dirubah? Karena yang terjadi pemahaman rpm ini adalah radian per menit. Itu ya, atau putaran per menit gitu. Nah, yang kita rubah adalah per detik. Ya, yang kita rubah adalah per detik. Kenapa? Karena untuk standar untuk perhitungannya adalah menggunakan detik gitu loh, putaran per detik gitu. Jadi kita harus mengubah dulu ke dalam detik. Nah, dengan cara apa? Dengan cara membuat pakai persamaan. Jadinya gini, N1 kan rumusnya F1 sama dengan F2 kan ya. F1 sama dengan F2. Jadi putarannya satu sama putaran kedua. Jadi di sini dipakailah N1 per T1 sama dengan N2 per T2. Nah, N di sini jangan lupa ya putaran. Terus yang T ini, T itu adalah detik. Detik, ingat detik. Makanya harus dirubah dulu untuk detiknya. Nah, jadi 300 bagi 60. 60 ini ada muncul gara-gara kita harus merubah ke dalam bentuk detik. Jadi yang ada 5 ini adalah 5 second. Gitu. Nah, karena 5 second, terus jika putarannya 24, maka berapa waktu yang dibutuhkan? Berarti kan tinggal persamaan silang kan. Jadinya kalau dipindahkan ruas berarti T2 sama dengan 24/5. Gitu. T2 sama dengan 24/5, tapi dapatnya adalah 4,8 second. Jadi hasilnya adalah E. Oke, benar. Oke, next adalah nomor 3. Nah, nomor 3 ini perbandingan jari-jari roda depan dan roda belakang sebuah sepeda anak 1:2. Terus setelah bergerak selama
waktu tertentu perbandingannya banyaknya putaran yang dilakukan oleh roda depan dan roda belakang adalah, nah ini sama seperti prinsip seperti ini gambar ya, bisa gambarkan ya nomor 3 ini ya. Nah roda depan dan roda belakang ya. Nah berarti di sini berarti roda depan itu 1 dan roda belakang itu 2. Nah kalau kayak gini, kalau kita gambar, berarti ukurannya untuk jari-jarinya roda depan itu pasti lebih kecil, gitu ya. Jadi kita anggap aja depan ini roda depan, kita kasih aja ini RA, yang ini Oke. Nah baik, karena perbandingan jari-jarinya, satu yang RA-nya lebih kecil daripada RB, maka kecepatan ya, banyaknya putaran itu pasti berbanding terbalik dengan jari-jari. Kenapa? Karena semakin kecil jari-jari, maka putarannya akan semakin banyak. Ya, dengan kecepatan yang sama, maka putarannya akan semakin banyak. Contoh, dia punya kecepatan sebesar 20 rad per second gitu ya. Ini juga sama gitu. Nah, karena jari-jarinya yang pendek dengan jari-jari yang panjang, maka kecepatannya putarannya akan lebih banyak ya. Karena untuk menempuh kecepatan 20 radian per second. Karena radiusnya jari-jarinya pendek, maka dia akan lebih banyak dibandingkan dengan yang RB. Jadi kalian kalau mau coba ya, kalian coba ambil roda satu besar satu kecil, terus kalian putar dengan kecepatan yang sama. Itu otomatis pasti yang kecil ini karena jari-jarinya pendek, dia putarannya lebih banyak dibandingkan jari-jarinya RB. Makanya sistem inilah yang dipakai dalam roda gigi sepeda. Ya, kalau dalam aplikasi. Jadi ada ya gerigi yang gini, terus ada gerigi yang pertama, terus ada yang kedua, ketiga, keempat, kelima sampai keenam gitu ya. Ya, gini. Nah, inilah kenapa sampai sistem gigi ini ada muncul, gara-gara memang melihat bagaimana banyaknya putaran dalam sekali dayung itu. Dengan kecepatan yang sama, berapa kali banyak putaran. Kalau kamu mau santai berarti pasang gigi yang mana. Kalau mau yang cepat putarannya berarti kamu pakai gigi yang kecil yang di sini. Nah, jadi tingkat kesusahan dalam mendayung itu juga bergantung pada jari-jarinya. Jadi prinsip yang kalau di sepeda itu yang banyak giginya itu adalah prinsip dari pemahaman dari roda-roda berhubungan. Jadi mempermudah kerjanya manusia berdasarkan kondisi medan. Jadi dikondisikan. Nah, jadi patokannya adalah berbanding terbalik dengan jari-jari banyaknya putaran. Jadi semakin kecil jari-jarinya, maka semakin besar juga, semakin banyak juga putarannya. Berarti di sini perbandingannya adalah 2:1. Jadi dapatnya adalah C. Gitu. Oke, lanjut nomor 4. Ini benar ya. Oke, pertanyaan nomor 4. Sebuah roda sepeda memiliki jari-jari 30 cm. Nah, R-nya 30 cm ya. Oke, benar 30 cm. Oke, R-nya 30 cm. Terus diputar melingkar beraturan. Oke, habis itu jika kecepatan linearnya titiknya adalah 6 meter per second, maka berapakah besar kecepatan sudut? Nah, di sini ingat ya, patokannya dirubah satuannya cm ke meter dulu, jangan lupa. Satuannya dirubah dulu meter ke cm ke meter dulu.
ya. Habis itu baru kita masukkan rumus. Ingat ya, dasar rumusnya adalah V sama dengan W kali R. Kalau kalian kok muncul. Oke, V sama dengan W kali R gitu. Nah, jadi sama dengan, kalau W nya dipindahkan ruas, berarti W sama dengan V per R. Kalau kalian ingat ada rumus yang namanya segitiga, kalau hanya 3 rumus aja, kalian buat aja segitiga kayak gini. Terus yang paling atas itu adalah yang pembaginya, V per W kali R. Jadi kalau yang dicari adalah W, maka tinggal V bagi R gitu loh. Kalau yang dicari R, maka V bagi W. Kalau yang dicari V, maka W kali R gitu. Segitiga rumus ya. Ini standar dari dulu, mungkin SMP udah dapat ya. Nah, terus W sama dengan V per R. Lalu kita masukkan ke dalam rumus 6,0 per 0,3. Nah, ini gimana cara mudah? Mister, gimana sih cara mudahnya untuk biar bagi? Kan 0,3 ini agak susah nih hitungnya. Ya udah, kayak gini aja, 6 dibagi 3. Ini kan 0 ini kan hilang nih. Ini 6,0 kan? Oh, 6,0. Ya udah, 6,0. Kalau bingung bisa aja kalian rubah konversi kayak gini. Mister, saya kalau bagi 0,3 agak susah nih, gimana caranya? Jadi 6 dibagi 0,3 kamu bisa konversikan. Jadi 0-nya ini kamu pindah ke atas gitu. Jadi tambahkan 0 di atas, tapi 0 yang di bawah dihilangkan. Jadinya 60 dibagi 3 gitu. Nah, 6 bagi 3 sama dengan 2, tambahkan 0-nya 20 gitu. Jadi kalau yang desimal itu kalian konversi aja langsung. Jadi 0-nya pindah ke atas gitu. Jadi biar 60 bagi 3, biar mudah aja sih hitungannya itu ya. Baik, itu ya jawabannya, jadi 20 radian per second. Oke, benar ya. Nah, sekarang kita lihat nomor 5. Nomor 5, berapa berikut pernyataan yang menunjukkan gerak melingkar. Nah, kita lihat baik-baik. Nah, kita lihat, perhatikan sama-sama. Nomor 1, mobil melaju di jalan tol dengan kecepatan konstan. Ingat, kecepatan konstan. Gerak melingkar juga sama, ada kecepatan konstan. Tapi yang namanya melaju berarti pemahamannya adalah mobil berpindah dari titik A dia ke titik B. Oke. Kalau yang ini sudah berpindah, berarti jalurnya sudah tidak menjamin bahwa jalurnya itu adalah melingkar. Jadi kita nggak bisa mengambil kesimpulan bahwa ini gerakan melingkar. Ya, ini bisa jadi bisa GLB gitu. Karena dia melaju di jalan tol. Nah, jalan tol ini menunjukkan jelas bahwa jalan tolnya itu adalah lurus gitu. Jadi dia tegaskan di sini. Makanya di sini pasti gerakan lurus GLB. Konstan berarti GLB. Konstan ya. Gitu. Nah, berarti nggak mungkin dong kita kasih GLB. Terus yang kedua, peluru yang ditembakkan dengan kecepatan awal. Nah, peluru yang ditembakkan dengan kecepatan awal, kalau kita tahu bahwa peluru itu makin ditembakkan dari awal dengan kecepatan V0 sampai kecepatan tertentu, itu semakin meningkat gitu loh. Kalau namanya peluru, apalagi sesuatu yang diberi gaya. Nah, sesuatu yang diberi gaya itu biasanya identik dengan GLB. Kenapa? Karena pasti ada percepatan. Peluru yang ditembakkan itu pasti ada percepatan. Kalau ini nggak ada percepatan, yang B, yang A. Yang B pasti ada percepatan. Kenapa? Karena diberi gaya lagi sebelum dilepaskan. Nah, makanya prinsipnya pasti kita GLBB. Dan biasanya peluru dia jarang, kalau di kartun mungkin dia bisa muter-muter ya, melingkar ya. Tapi kalau dalam dunia nyata peluru itu nggak melingkar, tapi lurus. Kalau di Tom and Jerry atau yang mana Donald Duck, mungkin pelurunya bisa balik lagi ya ke dia ya, muter-muter, mantul sana mantul sini ya.
Tapi tolong ya, jangan disamakan dengan ini ya, film yang kalian tonton waktu dulu ya. Jadi peluru itu memang harus lurus ya biasanya. Nah, kecuali peluru kendali ya, itu udah beda lagi ceritanya. Nah, misalnya mau lihat lagi yang D dulu ya sebelum ke C ya. Yang E dulu ya, E. Nah, ada bola biliar yang disodok menuju ke salah satu lubang. Nah, gini, pasti kalian bingung pertama awalan. Kalau kalian nggak cari di Brainly, pasti kalian bingung pasti. Di sini Pak di Brainly dijawab kan, ada jawabannya itu adalah ini C gitu. Tapi tidak dijelaskan kenapa. Itu sudah pasti. Misalnya udah tahu nggak apa-apa. Nah, paling tidak ada ingin tahunya kalian gitu ya. Nah, jadi bola biliar yang disodok menuju ke salah satu lubang. Nah, bola biliar juga berputar loh. Tapi apa yang membedakannya? Menuju ke salah satu lubang. Jadi porosnya itu dia tetap berpindah gitu loh. Nah, seperti yang Kristivia sebutkan ya. Dia ada titik awal dan ada titik akhirnya. Dia berpindah A ke B. Jadi yang dilihat bukan bola biliarnya, tapi menuju ke salah satu lubang gitu. Nah, sama seperti yang D, roda motor yang sedang bergerak terhadap jalan. Nah, terhadap jalan ini masih rancu gitu, masih rancu karena dia lurus gitu loh. Ini roda motor terhadap jalan gitu, dia bukan terhadap poros tapi terhadap jalan. Jadi patokannya itu berarti dia lingkar kayak gini rodanya, terus ini jalan, berarti yang putaran ini terhadap jalan gitu loh. Nah, terhadap jalan. Jadi tidak mempengaruhi dia harus berputar gitu. Tidak bisa menjamin karena patokan porosnya adalah di jalan. Tapi kalau yang C, kenapa yang C? Karena dia ada baling-baling kipas yang berputar. Kalau kipas yang berputar udah jelas bentuknya tuh gini gitu loh. Ini kan. Anggap aja gini lah ya. Nah, otomatis dia punya poros di sini, namanya kipas yang berputar. Nah, dia salah satu titik gitu. Nah, kalau lagi berputar kan dia berputar gini, porosnya jelas, porosnya ada porosnya di sini. Nah, makanya kenapa memilih untuk jawabannya C, karena patokannya adalah dia mempunyai poros, makanya jelas perputarannya, dia mengikat. Jadi ada percepatan yang namanya percepatan sentrifugal terhadap titik pusat. Dia punya titik pusat gitu loh. Makanya kenapa kita memilih yang C gitu. Itu jawabannya ya. Oke, terus berikutnya yang nomor 6. Partikel yang terletak pada roda sepeda yang sedang berputar memiliki kecepatan paling besar jika terletak di roda dalam atau roda luar. Nah, di sini agak rancu ya, tapi nggak apa-apa. Jadi nomor 6 ini yang dipertanyakan itu adalah kecepatan apanya? Kecepatan kecepatan linear atau kecepatan angular ya? Kecepatan linear atau kecepatan angular gitu ya. Nah, partikel roda yang berputar memiliki kecepatan paling besar. Nah, kalau kecepatan yang paling besar yang kita bisa lihat itu adalah di bagian luar. Kalau kecepatan yang linear ya, kecepatan linear. Jadi kita patokannya adalah di bagian luar. Jadi makanya kalau setiap kali sepeda atau gerigi yang dipakai itu adalah yang di bagian luarnya, yang jadi patokan. Ya, jadi memang bukan dalamnya tapi yang luarnya. Karena dia semakin besar jari-jari, maka dia semakin cepat berputarnya, ya. Gitu. Beda ya, banyak kali putar dengan lebih cepat itu beda ya, tergantung diameter ya atau jari-jarinya ya. Jadi harus bisa bedakan. Jadi nomor 6 memang yang keluar ya atau yang tepi. Jawabannya apa sih? Luar atau dalam sih? Tepi ini tepi mana? Tepi ini bisa banyak arti. Tepi luar, tepi dalam, gitu loh. Tepi ini kan pinggiran kan. Kalau contoh gini, ini dalam nih. Bisa tepi luar, bisa tepi dalam gitu loh. Itu namanya tepi.
Jadi paling bagus adalah jawabannya adalah luar gitu loh, yang ini ya, bukan yang tepi. Tepi ini masih rancu jawabannya ya, bukan tepi luar atau tepi dalam gitu ya, ini masih rancu jawabannya. Oke, baik, nomor 6 sudah. Lanjut ke nomor 7. Nah, nomor 7 ini mudah ya, nomor 7 ini mudah aslinya. Jadi kalau nomor 7 sebuah piringan diameter ya, diameternya 20 cm, terus langsung dirubah saja ke bentuk meter ya, 0,2 meter. Terus kecepatan sudutnya dapat 4 radian per second, benar. Oke. Ingat patokan rumusnya adalah V sama dengan W kali R. Ingat, W kali R ya. Jadi karena dia mencari R, maka kita harus mencari dulu perhitungan dari diameter ya. Kalau diameter itu kan sama dengan 2 kali R ya. Ini dari mana rumusnya? D sama dengan 2 kali R gitu. Jadi kalau macam R yang dicari berarti D bagi 2 ya. Rumusnya dari situ dapatlah 0,1 meter. Nah, dari sini baru kita rubah ke 4 kali 0,1 meter per second. Oh, nah ini terjadi pendobelan ya. Jadi dirubah lagi ke meter per second, baru dirubah lagi ke sentimeter per second kuadrat, second pangkat 2, pangkat 1. Nah, kalau seandainya optionnya adalah CMS pangkat 1, maka kalian tidak perlu rubah konversinya, tidak perlu dirubah konversinya ya, tetap aja nggak apa-apa. Hasilnya juga nanti akan tetap dapat 40 cm gitu. Contoh ya, ini kalau 20 kan, 20 berarti di sini dapatnya adalah 10 ya, ini 10. Berarti di sini kalian langsung aja dapat nih 4 kali 10 dia dapatnya 40 cm per S ya. Jadi sama. Nah, jadi kalau macam ada CL meter cm di sini, nggak usah dikonversi, nggak apa-apa, langsung aja untuk cara cepatnya ya. Oke, gitu. Itu untuk nomor 7. Nah, sekarang kita lihat untuk nomor 8. Tunggu ya. Oke, baik, kita lanjut aja nomor 8 ya. Sebentar ya, agak loading ya. Oke, baik, nomor 8. Nomor 8, perhatikan di sini ya. Ini nanti lanjut ke sini ya, soalnya ya. Ya. Oke, baik. Untuk nomor 8 di sini kita langsung saja diketahui apa sih yang diketahui di sini. Nah, kita lihat nih diketahui. Ternyata yang diketahui adalah kecepatan angulernya adalah roda A 10 radian per second. Berarti di sini kita masukkan anguler ya. Kecepatan sudut berarti ya. WA sama dengan 10 radian per second. Oke. Terus apalagi yang diketahui di sini? Ada RA dan RB dengan perbandingan adalah 2:1. Berarti RA banding RB sama dengan 2:1. Berarti di sini RA-nya sama dengan 2, terus RB-nya sama dengan 1 gitu ya. Oke, terus yang ditanya apa? Yang ditanya adalah WB-nya gitu. Yang ditanya WB-nya. Jadi ini ada dua gambar, ternyata dia bersinggungan ya. Ingat, kalau bersinggungan itu apa yang sama? Yang sama itu adalah kecepatan linearnya, berarti VA sama dengan VB. Ingat, VA sama dengan VB. Kalau yang
sama. Aduh, tunggu, sorry ya, agak lelet. Nah, yang sama adalah yang VA sama dengan VB. Oke, ingat baik-baik. Nah, sekarang kita akan masukkan rumusnya. Nah, kita gunakan rumus. Berarti di sini untuk VA kita kan mau cari nih, untuk yang lengkap yang mana sih? Kita lihat dulu ya. Yang lengkap yang mana? Yang lengkap itu untuk mencari rumus VA sama dengan VB adalah WA kali RA, ya kan? Sama dengan WB kali RB gitu. Nah, yang lengkap yang mana? Yang lengkap itu WA ada, RA ada nggak? RA ada. Oke, RB ada nggak? RB ada. WB ada nggak? Nggak ada nih ya. WB nggak ada. WB nggak ada. Ya udah, kita lengkapin aja dulu yang untuk yang rumus WA dan RA. Nah, kita hitung nih. Aduh, sorry. Nah, kita hitung dulu nih WA sama RA. WA-nya berapa? WA-nya 10. WA sama dengan 10 kali berapa? Kali RA. RA-nya berapa? 2. Berarti dapatnya adalah sama dengan 20. Ya, 20 apa? 20 meter per second. VA ya, masih VA ya. Masih VA. Nah, jadi karena nilai VA dengan VB, ingat ya, karena nilai VA dengan VB sama dengan VA sama dengan VB, karena dia bersinggungan seperti ini, ingat baik-baik, VA sama dengan VB, maka otomatis VB A sama dengan VB, maka otomatis VB nilainya sama juga 20 meter per second. Nah, sama nilainya VB. Berarti kita sudah dapatkan nilainya di sini. Berarti kita tinggal memindahkan. Nah, kita lihat nih, kita pindahkan yang rumus yang tadi ya. Ya, di sini kan VB sama dengan, tunggu, bisa hapus dulu. Rumus awalnya adalah VB sama dengan WB kali RB, gitu kan. Nah, ternyata kita sudah ketahui bahwa VB sudah dapat, RB-nya sudah dapat. Berarti tinggal cari yang WB. Berarti WB-nya pindah ruas aja. WB sama dengan VB per RB. Itu. Jadi tinggal dicari aja. VB-nya adalah 20 per 1. Nah, 1 ya, karena RB ya. Jadi hasilnya adalah 20 radian per second. Dapatlah nilainya 20 gitu. Jadi patokannya di mana? Patokan ke prinsipnya, hubungannya roda-rodanya, singgungannya adalah VA yang sama adalah VA per VB. Ingat ya. Ingat, VA per VB gitu. Kalau yang ada garisnya singgung yang menghubungkan antara dua, sama nilainya juga, VA sama dengan VB. Tapi kalau yang satu yang porosnya besar sama poros yang kecil di dalamnya, yang ini yang sama adalah W-nya, WA sama dengan WB. Ingat. Nah, ini ada jari-jarinya, ini juga ada jari-jarinya. Nah, kalau yang ini singgungan terus pakai tali, terus itu pakai VA sama dengan VB. Tapi kalau yang satu poros, itu yang sama adalah kecepatan sudutnya, WA sama dengan WB. Jadi yang diingat ini patokannya. Jadi rumusnya tinggal pakai ini gitu loh. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 9. Nomor 9 sama prinsipnya, karena dia menggunakan tali yang bersinggungan, maka yang kita pakai rumusnya adalah patokannya adalah VA sama dengan VB gitu. Yang ditanya apa nih? Nah, di sini ada jari-jari. Ya. Sama ya, jari-jarinya 10 cm. Terus roda tersebut berarti kita masukkan nih, diketahui ya. Oke, bentar, bisa hapus saja dulu nih.
Oke. Nah, di sini berarti diketahui ini bisa kasih batas ya. Nah, diketahui berarti RA ya. RA sama dengan 10 cm, berarti kita langsung rubah aja 0,1 meter gitu ya. Terus ada RB. RB itu sama dengan 50 cm, langsung rubah 0,55 ya. 0,5 meter gitu ya. Terus ada lagi tambah jika motor memberikan kecepatan sudut, berarti kecepatan sudut untuk A ya, WA sama dengan 200 rad per second. Sama yang ditanya itu adalah WB. Nah, ingat patokannya rumusnya. WB itu pasti sama dengan VB per VA. Ya, ingat. WB, ingat rumusnya ya. Sorry. Per RA ya, sorry. WB sama dengan VB per RB ya. WB sama dengan VB per RB. Nah, WB nya gimana cara cari taunya? Kalau WB kita ini yang dicari kan, yang dicari. Terus VB nya gimana? VB ini kita cari karena patokan ini, VB dia pasti nilainya sama dengan VA, nilainya pasti sama dengan VA. Jadi otomatis kamu harus mencari nilai VA nya. VA nya rumusnya gimana? VA sama dengan WA kali RA. WA nya berapa? WA nya 200 kali RA nya berapa? 0,1, berarti sama dengan silang berarti 20 gitu loh, radian per second. Berarti udah otomatis dapat nih ya VA nya ya. Berarti VA nilainya sama dengan VB, berarti dapatlah nilainya sama dengan VB, berarti 20 radian per second bagi RB. RB berapa? 0,5. Nah, silang 2. Oh, ini bukan silang sih, tambahin ke atas ya, sorry. Oke, nah jadi 20 radian per second bagi 0,5. Kalau 0,5 ini kan berarti otomatis sama aja kali 20 kali 2 kan ya. Jadi ini tinggal silang, ini tambah 200 gitu, jadi tinggal aja 20 bagi 4, berarti 40 berarti dapatnya 40 radian per second. Dapatlah hasilnya 40. Nah, D itu untuk nomor 9. Nah, kita lanjut lagi, percepat lagi yang nomor terakhir ya. Nah, untuk nomor terakhir, ini mudah ya. Jadi yang dirubah, yang diketahui adalah 1200 RPM. Nah, RPM ini kan putaran per menit nih. Nah, yang kita mau rubah adalah bagaimana kecepatan sudut putaran mesin tersebut ke radian per second. Bagaimana kita rubah ke radian per second? Bagaimana mengubah putaran ke radian per second? Nah, pertama-tama kita rubah dulu untuk putarannya. Putarannya nggak boleh per menit. Jadi kita rubah dulu ke frekuensinya. Nah, kita rubah nih frekuensi sama dengan, tunggu ya, kita rubah dulu. Sorry. Nah, di sini kita masukkan rumus dulu ya. Untuk W kecepatan sudut, rumusnya adalah 2πf. Oke. W adalah 2πf. Nah, terus kita rubah nih, kalau kita mau cari frekuensi, maka kita rubah dulu F ini sama dengan 1200 karena RPM ya, kita bagi 60 ya. Jadi kita silang berarti 120 bagi 6, berarti dapatnya adalah 20 Hz. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke dalam rumus ya, kita masukkan ke dalam rumus. Jadi W sama dengan 2πf. Oke, W sama dengan 2 kali Pi kali F nya 20 gitu. Jadi sama dengan 40 Pi radian per second. Seharusnya 40 Pi ya. Nah, dapatnya adalah B. Jadi seharusnya tambahin lagi 40 Pi gitu jawabannya. Jadi kalau memang ada yang opsinya dapat 40 Pi, berarti dia dapat bonus berarti. Kalau ada yang jawab 40 Pi ya. Gitu jawabannya. Tinggal dicari saja. Seperti itu.